Oke, kita coba melihat technical dari sisi gold ya, sesuai dengan konsep dari salah satu konsep bahwa historis repeat itself, artinya bahwa kemungkinan terjadinya pengulangan di dalam pergerakan pasar itu sendiri. Sekarang coba kita amati pergerakan dari gold ya selama periode 5 tahun terakhir. Kita coba mulai dari tahun 2018. Kalau kita lihat ada periode pergerakan di mana pada saat ini bulan Oktober. Sekarang coba kita pelajari kondisi bulan Oktober. Kemana kira-kira pergerakan harga emas? Pada saat Oktober tahun 2018, selama bulan Oktober, sebenarnya harga emas mengalami kenaikan. Kalau kita lihat ya, dari mulai awal bulan sudah mengalami kenaikan. Tapi sebelumnya mengalami penurunan dari bulan Maret dari tahun 2018 sampai bulan September. Bulan Oktober sedikit mengalami kenaikan walaupun lebih cenderung konsolidasi pada bulan Oktober. Kemudian pada bulan November kemudian dia mengalami tren kenaikan yang mulai pertengahan bulan November dia mengalami kenaikan. Hal yang sama kalau kita perhatiin terjadi juga pada tahun 2019 pada saat bulan Oktober harga emas mengalami penurunan, kemudian juga terjadi konsolidasi selama bulan Oktober, kemudian mulai November mengalami kenaikan juga. Tahun 2020 kita lihat harga emas pada bulan Oktober justru mengalami penurunan. Di sini mengalami penurunan selama Oktober dan kemudian berakhir sampai bulan Desember sampai akhir November, kemudian Desember mengalami kenaikan lagi. Kemudian konsolidasi turun naik, kemudian juga pada Oktober 2021 juga mulai dari bulan Agustus mengalami penurunan sampai bulan Oktober juga. Oktober merupakan terjadi konsolidasi bottom, kemudian akhir Oktober kemudian mengalami kenaikan lagi. Sampai bulan Maret lagi terjadi kenaikan, puncaknya bulan Maret ya. Puncak bulan Maret, kemudian juga setelah Maret mulai masuk April, kemudian mengalami penurunan lagi, kemarin berhenti lagi pada sampai bulan Oktober lagi. Oktober di sini kembali konsolidasi, kemudian pada akhir Oktober dia kembali naik, mengalami kenaikan tren sampai bulan Maret juga. Kemudian setelah Maret, April kembali mengalami tren penurunan. Nah, sekarang sudah mendekati kita sudah memasuki bulan Oktober. Jadi kalau kita secara teknikal kita mengacu kepada pengulangan secara historis, istilahnya kemungkinan bahwa tidak tutup mungkin dalam teknikal itu bahwa harga akan mengalami pengulangan atau pergerakan akan mengalami pengulangan. Jadi dalam 5 tahun terakhir, ya, dalam 5 tahun terakhir setiap bulan Oktober kita perhatiin merupakan awal dari kenaikan. Atau juga bulan Oktober merupakan puncak atau lembah ataupun penurunan maksimum pada tren penurunan yang dimulai dari bulan Maret. Ya. Jadi dengan belajar kondisi 5 tahun terakhir ini, kita mungkin bisa berasumsi bahwa selama Oktober ini kemungkinan pasar merupakan yang sedang mengalami penurunan, kemungkinan tidak termungkin pada bulan ini merupakan bottom, merupakan dasar dari penurunan yang dalam beberapa bulan terakhir ini. Tinggal kalau kita lihat juga bahwa selama bulan Oktober terjadi konsolidasi, artinya seandainya terjadi pembalikan arah pun mungkin selama Oktober ini lebih cenderung konsolidasi. Jadi konsolidasi artinya tidak ada tren besar lagi, kemudian harga akan mungkin bola-balik atau ranging ya, kisaran selama 1 bulan ini. Nah ini, jadi kalau kita melihat dari dalam 5 tahun terakhir ada potensi bahwa dalam Oktober ini kemungkinan harga sudah cukup penurunannya, tinggal akhirnya akan cenderung konsolidasi saja untuk kemudian mengalami tren kenaikan setelah November sampai Desember. Jadi itu saja mungkin kalau kita lihat untuk sekedar mengetahui secara teknikal kita ada potensi nggak bahwa penurunan sudah selesai dalam bulan Oktober ini. Jadi tinggal kita menunggu konsolidasi selama Oktober. Jadi ada potensi bahwa setelah Oktober ini ada kemungkinan tren akan mengalami kenaikan kembali. Itu mungkin yang bisa coba kita share dari sisi technical terlihat dari pergerakan dalam 5 bulan tahun terakhir selama untuk khusus bulan Oktober. Oke, demikian yang bisa saya sharing. Terima kasih.